Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sultan Dai dari Prodi Sistem Informasi. Di vlog kali ini saya akan membahas salah satu subbab dari materi kuliah Sistem Basis Data, yaitu tentang bahasa query dalam database. Topik ini menurut saya sangat penting banget karena hampir semua aplikasi yang kita pakai seperti sistem akademik, aplikasi bank, sampai e-commerce, semuanya menggunakan database. Nah, untuk mengambil data dari database tersebut, kita membutuhkan bahasa khusus, yaitu bahasa query. Apa itu bahasa query? Bahasa query adalah bahasa tingkat tinggi yang digunakan oleh pengguna untuk mengambil informasi dari database. Nah, artinya kalau kita punya database yang berisi ribuan data, kita tidak perlu mencari manual secara satu-satu. Nah, kita cukup memberi perintah ke sistem. Misalnya, tampilkan semua mahasiswa, tampilkan nilai tertentu, atau bisa tampilkan data berdasarkan kriteria tertentu. Sistem database akan langsung menampilkan hasilnya. Nah, bahasa query ini sendiri dibagi menjadi dua jenis, yaitu bahasa query formal dan bahasa query terapan. Bahasa query formal biasanya digunakan dalam teori database. Ada dua jenis utama. Pertama, bahasa prosedural. Di sini kami memberitahu sistem langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mendapatkan data. Contohnya seperti aljabar relasional. Nah, kemudian yang kedua, bahasa non-prosedural. Di sini kita hanya menyebutkan data yang kami inginkan tanpa menyebutkan langkah-langkahnya. Contohnya adalah kalkulasi relasional. Dalam praktek sehari-hari, kita jarang menggunakan bahasa formal ini secara langsung karena lebih banyak dipakai dalam konsep teori database. Lanjut, bahasa query terapan. Dalam dunia nyata, bahasa query yang paling sering digunakan adalah SQL. SQL ini digunakan untuk yang pertama menampilkan data, kemudian menambah data, kemudian mengubah data, dan yang terakhir menghapus data. Nah, contohnya kalau kita ingin menampilkan semua data siswa, kita bisa menggunakan perintah select. Kalau kita ingin menambahkan data siswa baru, kita pakai insert. Kemudian kalau kita ingin mengubah nilai pelajar, kita pakai update. Kemudian yang terakhir, jika kita ingin menghapus data pelajar, maka kita pakai delete. Nah, dengan SQL ini pekerjaan mengelola database menjadi jauh lebih cepat dan efisien. Di sini saya akan mencontohkan penggunaan di dunia nyata. Misalnya kita di kampus, data siswa, nilai atau jadwal, semuanya itu disimpan di database. Ketika kita ingin login ke sistem akademik, sistem menggunakan query untuk mengambil data kita. Jadi sebenarnya tanpa kita sadari, setiap hari kita menggunakan database dan bahasa query. Contoh lainnya di e-commerce, saat kita mencari produk, sistem database langsung menjalankan query untuk menampilkan barang yang sesuai dengan pencarian kita. Kemudian di sini saya akan menyimpulkan dari materi yang telah saya paparkan. Jadi di sini kita bisa simpulkan bahwa bahasa query merupakan komponen yang penting dalam sistem basis data. Tanpa bahasa query, data dalam database hanya akan menjadi kumpulan informasi yang sulit diakses. Dengan adanya bahasa query, data dapat diproses dengan cepat, akurat, dan efisien. Mungkin sebagai penutup, demikian vlog singkat dari saya tentang bahasa query dalam database. Semoga penjelasan ini dapat membantu kita memahami peran database dalam sistem informasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.